Segala puji dan syukur kami persembahkan padamu Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di sorga, yang oleh anugerah-Mu kami boleh kembali ada di awal tahun ini, khususnya dalam ibadah kebaktian tengah minggu yang perdana yang kami akan kembali mulai. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan dan sudah memuji dan memuliakan Engkau. Bersama-sama kami akan merendahkan hati di hadapan Tuhan, membuka hidup kami untuk dibekali oleh benih firman Allah yang hidup. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu yang akan Engkau pakai menjadi saluran kebenaran bagi seluruh umat Tuhan hari ini. Roh Allah yang hidup menguasai dan mengurapi kami sekalian. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, saya akan mengawali renungan firman Allah khususnya dalam mengawali kebaktian atau ibadah tengah minggu pada tahun ini. Firman Tuhan malam ini saya beri judul berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saya akan baca sekali lagi, Bapak Ibu. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Ketika Rasul Paulus hendak mengakhiri suratnya atau tulisannya kepada gereja atau jemaat di Filipi, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, Paulus mengungkapkan atau memberi sebutan yang sangat istimewa, sebutan yang sangat khusus dari dirinya sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan terhadap jemaat di Filipi. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada sebutan-sebutan yang sebenarnya menunjukkan begitu dekatnya, akrabnya Rasul Paulus kepada jemaat itu. Jemaat di Filipi disebut sebagai saudaranya, saudara-saudara. Juga yang kedua disebut mereka yang dikasihinya, kukasihi. Lalu yang berikut kurindukan. Kemudian sukacitaku. Dan yang terakhir disebut mahkotaku. Ungkapan-ungkapan ini sekaligus mau memberi penghiburan kepada jemaat yang ada di Filipi dengan berkata, berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Nah, kenapa ayat ini berbunyi demikian, saudara sekalian? Nasihat untuk berdiri teguh sudah muncul sebelumnya di ayat 27 dari pasal 1 kitab ini. Di sana dia berkata demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang, perhatikan baik, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudaraku sekalian,
Kenapa Rasul Paulus mengulang kata ini kepada jemaat dalam surat yang tulisan yang tidak terlalu panjang? Dengan menekankan berdiri teguh. Artinya supaya mereka jangan terombang-ambing, jangan keluar dari pijakan atau tempat dia berdiri yang sebenarnya. Saudara-saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh adanya penganiayaan yang dialami oleh jemaat atau gereja yang ada di Filipi. Artinya mereka sedang ada dalam masa aniaya. Ada kesulitan, ada kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi dalam mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Saya tidak tahu kalau saudara dan saya apa masalahnya yang merintangi atau semacam hambatan yang berarti yang menghambat saudara berhubungan, berkomunikasi atau beribadah dengan Tuhan. Kalau masa-masa Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi, mereka berjuang sungguh-sungguh. Sekali lagi, mereka berjuang sungguh-sungguh untuk imannya kepada Tuhan. Tidak semudah yang kita alami saat ini. Tidak seenak yang kita rasakan sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain bentuk aniaya yang dihadapi oleh orang-orang ini atau jemaat di Filipi, saudara-saudara, juga ada orang-orang yang memusuhi, dengar. Ada orang-orang yang memusuhi dan menyengsarakan jemaat. Memusuhi jemaat-jemaat itu. Itu dinyatakan dalam tulisannya ayat 28 sampai ayat 30 pasal 1. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. 1. Ada lawan, ada orang-orang yang mencoba memusuhi jemaat itu. Membuat mereka sengsara. Kemudian, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu, nah ayat ini ditujukan oleh Paulus kepada jemaat itu supaya mereka terhibur. Apa disebut? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita. Atau menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama. Seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Paulus kembali jelaskan. Sebelum kamu menderita, sebelum kamu mengalaminya, aku sudah terlebih dahulu mengalaminya. Kemudian, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah saudara-saudara, inilah keadaan. Sekali lagi, inilah kondisi kehidupan jemaat yang ada di Filipi itu. Selain ada aniaya, ada orang-orang yang memusuhi mereka. Ada orang-orang yang bermaksud menyengsarakan mereka. Dan itu Paulus katakan itu adalah lawanmu. Supaya apa? Supaya mereka jauh dari Kristus. Tetapi Paulus kembali tegaskan bahwa kita dipanggil, orang Kristen, orang percaya dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga mereka atau orang Kristen, orang percaya itu harus mengalami penderitaan. Itulah kekristenan yang sejati. Kemudian saudara-saudara, selain daripada itu, ada para seteru salib Kristus, musuh salib yang menyusahkan di jemaat itu. Di ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, kerap kali sering kali. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai musuh, seteru itu musuh Kristus, musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara-saudara, kalau kita ikuti ayat ini, begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi hanya dalam hubungannya dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi, hanya dalam kaitannya bagaimana supaya mereka tetap mampu mengiring Tuhan. Ada banyak tantangan. Jadi kalau saudara-saudara dan saya hari ini ada tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, itu hal yang biasa, Pak. Jangan dianggap itu luar biasa. Itu hal-hal biasa. Dulu orang Kristen jemaat mula-mula pun sudah mengalaminya. Dan kalau saudara sekarang mengalaminya, itu hal biasa. Amin. Hal yang biasa. Lalu kemudian saudara-saudara, selain ada seteru salib Kristus, musuh salib Kristus, juga dalam situasi tertekan seperti itu, Paulus mengingatkan mereka dan memberi penghiburan kepada jemaat di Filipi. Di pasal 3 ayat 20 sampai ayat 21 dia bilang begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di saat mereka tertekan, di saat mereka mengalami banyak tantangan, Paulus kasih tahu, kalau kamu sekarang menderita di dunia ini, ingatlah bahwa kamu bukan berasal dan harus tinggal di dunia ini. Kamu, Paulus katakan, adalah warga negara sorga. Kamu adalah warga negara sorga, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Nah, ungkapan ini hendak menghibur jemaat itu supaya mereka tetap setia, supaya mereka tetap sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ada tantangan yang datang dari luar, ada juga tantangan yang mereka hadapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, ya, di ayat 1 pasal 4 itu, status inilah yang merupakan alasan supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus di tengah kesukaran seberat apapun. Kalau kita sedang mengalami aniaya, mengalami penderitaan, ingatlah kewarganegaraan kita bukan di sini. Kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Nah, saudara-saudara, itulah kondisi, itulah gambaran, itulah keadaan yang real yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi. Itu sebabnya dia berkata, berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Apa artinya berdiri dengan teguh dalam Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, tetap bersatu dengan Tuhan. Saya sudah berulang kali saya katakan, kalaupun banyak hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan atau keinginan-keinginan kita yang tidak terpenuhi, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah marah dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Kita harus tetap bersatu dengan Tuhan kita. Maka disebut seperti apapun beratnya tantangan, berdiri teguh dalam Tuhan yang pertama, tetap menyatu dan bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, berdiri teguh dalam Tuhan, hendak mengingatkan dan mengajarkan kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Orang boleh mengecewakan kita. Gereja boleh tidak melayani kita dengan sempurna. Tapi kesetiaan kita pada Tuhan tidak boleh jadi berkurang. Ketiga, berdiri dengan teguh dalam Tuhan artinya tetap mengikut Tuhan. Mengikut Kristus, mengikut Yesus harus menjadi keputusan kita sekalipun berat jalannya. Dan yang terakhir,
berdiri dengan teguh dalam Tuhan, mengingatkan saya dan saudara supaya tetap dalam Tuhan. Tidak bergeser, tidak beranjak sedikit pun dari iman kita, dari keyakinan kita pada Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi Paulus katakan kepada gereja di Filipi dalam tulisannya yang mengakhiri tulisannya kepada jemaat itu. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, tetap bersatu, setia, ikut Tuhan terus, dan tetap dalam Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan menolong kita, sehingga kondisi kehidupan sepahit apapun, sesulit apapun, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi kita tetap teguh dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan kembali oleh firman Allah dalam mengawali perjalanan hidup kami, khususnya dalam mengikut Tuhan, dalam ibadah kami di kebaktian tengah minggu tahun ini. Kami tidak tahu seperti apa kesulitan, kesukaran yang hendak kami hadapi di depan kami. Tapi malam ini firman-Mu telah mengingatkan kami. Sama seperti yang dialami oleh jemaat atau gereja di Filipi. Mereka mengalami banyak masalah, banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi mereka diingatkan, kami diingatkan, supaya kami berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Kami tetap bersatu, kami tetap setia, kami tetap mengikut, dan kami tetap dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tetap percaya dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.